Shalom, selamat sore dan selamat berjumpa kembali di dalam ibadah raya kita di sore hari ini. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur kepada Tuhan di mana kita sudah sampai kepada bulan Oktober dan semua kita bisa lewati bersama dengan Tuhan selama 9 bulan yang kita lewati, dan sore hari ini kita juga di bulan baru, di minggu pertama, tentunya juga dengan tema yang baru. Karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita akan mempersiapkan hati kita sebelum kita akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapa di surga, kembali mengucap syukur kepada Engkau sore hari ini ya Tuhan. Kami berterima kasih buat kesempatan ini di mana kami bisa kembali beribadah bersama-sama sekalipun kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kami serahkan ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ya Tuhan. Mohon penyertaan dan pimpinan Engkau. Terlebihnya di saat kami akan mendengarkan firman-Mu dan kami juga nanti akan mengikuti perjamuan yang kudus. Mari Tuhan beserta dengan kami. Roh Kudus pimpin kami agar kami bisa fokus kepada Engkau dan kami percaya firman-Mu akan menjadi berkat bagi kami sekalian. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, kami mulai ibadah kami juga mempersiapkan hati kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami panjatkan doa kami. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, di bulan baru Oktober saat ini kita akan merenungkan tema yaitu mengenai hikmat Bapak Ibu Saudara sekalian, di mana firman Tuhan ini kita dasari dari 1 Raja-Raja pasalnya yang ketiga ayat 8 sampai ayatnya yang ke-9. Demikian firman Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian. Mengapa bulan ini kita mengambil tema yaitu hikmat? Dengan memperhatikan kondisi yang
saat ini masih terjadi dan kita hadapi, termasuk bangsa kita tentunya, juga kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan karena dampak daripada pandemi corona. Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak sedikit orang merasa begitu takut untuk menghadapi keadaan ini sehingga mulai menggunakan pikiran dengan kemampuan dan juga pengetahuan sendiri. Artinya tidak lagi memakai hikmat Tuhan. Sehingga banyak yang mengambil keputusan atau jalan pintas untuk mengatasi semuanya itu. Bahkan membuat keputusan dengan tergesa-gesa. Akhirnya semuanya itu dilakukan menyimpang daripada kebenaran atau firman Tuhan. Akibatnya Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup ini tidak semakin membaik, bahkan masalah tidak terselesaikan. Sehingga mengambil jalan pintas dan orang lainlah yang menjadi sasaran. Kita bisa melihat contoh akhir-akhir ini, bagaimana orang mulai mengambil hak orang lain, mencuri, bahkan sampai membunuh. Atau ada juga yang bisa menghabisi nyawa saudaranya, bahkan orang tuanya, demi apa yang dia butuhkan, termasuk warisan tentunya. Nah, di masa pandemi corona ini Bapak Ibu Saudara sekalian, ada saja orang yang ingin mengambil keuntungan untuk memenuhi keinginannya. Kita melihat ada orang-orang yang dikhususkan atau ditunjuk oleh pemerintah saat ini agar mereka bisa menyalurkan bantuan bagi mereka yang pantas untuk menerimanya. Tetapi ternyata itu tidak dilakukan, justru diambil atau dikorupsi. Belum lagi kita melihat sekarang ada sebagian anak-anak Tuhan atau orang percaya yang tadinya setia kepada Tuhan, yang sudah melayani, tetapi iman mulai kendor, mengurangi kesetiaannya terhadap Tuhan, baik dalam kebiasaan untuk berdoa, ibadah, maupun membaca kitab suci. Bapak Ibu Saudara sekalian, dengan melihat dan ikut merasakan keadaan seperti ini, sejujurnya inilah menjadi pergumulan dan doa saya kepada Tuhan. Agar Tuhan menunjukkan jalan atau cara, serta pegangan khusus bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan, yang selama ini kita ikut merasakan keadaan yang ada, supaya perasaan kecewa dan sering bersungut-sungut tidak lagi terjadi dalam kehidupan kita. Bahkan mungkin saking kita mengalami kesulitan dan tidak tahu bagaimana caranya mengatasi hidup yang ada, mulai ada kemunduran dalam pengiringan maupun pelayanan kepada Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara sekalian, melalui firman Tuhan yang sudah kita baca sore hari ini, kita belajar dari Salomo, seorang raja yang masih sangat muda diangkat oleh Tuhan dan belum sama sekali punya pengalaman untuk memimpin. Dia menghadapi bangsa Israel yang begitu banyak, belum lagi dengan karakter mereka sulit untuk diarahkan kepada Tuhan atau percaya kepada Tuhan, karena mereka masih percaya kepada ilah-ilah dunia. Sehingga Bapak Ibu Saudara sekalian, Salomo tidak akan mampu untuk menghadapi atau memimpin bangsa Israel. Dan satu hal yang dia lakukan Bapak Ibu Saudara sekalian, yaitu meminta hikmat daripada Tuhan.
Apa itu hikmat, Bapak Ibu Saudara sekalian? Hikmat adalah kemampuan atau keterampilan yang datangnya dari Tuhan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan setiap hari. Kalau kita lihat di 1 Raja-Raja pasal 4 ayat 29 sampai ayatnya yang ke-31 berkata, demikian Allah memberikan kepada Salomo hikmat dan pengertian yang amat besar, serta akal yang luas seperti dataran pasir di tepi laut. Sehingga hikmat Salomo melebihi hikmat segala Bani Timur dan melebihi segala hikmat orang Israel, orang Mesir. Ia lebih bijaksana daripada semua orang, daripada Etan, orang Israel itu, dan daripada Heman, Kalkol, dan Darda, anak-anak Mahol. Sebab itu ia mendapat nama di antara segala bangsa di sekelilingnya. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di sini ternyata Salomo sekalipun tidak sanggup untuk menghadapi bangsa Israel dan memimpin mereka, tetapi dengan dia meminta hikmat kepada Tuhan, Tuhan juga berkata di ayat ini bahwa apa yang diminta oleh Salomo itu sesuatu yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, ini waktunya bagi kita perlu meminta dan memiliki hikmat daripada Tuhan. Mengapa? Agar kita terlepas dari jahat atau dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Seperti yang ditulis di dalam Amsal Soleman pasal yang kedua ayat 10 sampai 12 berkata demikian, karena hikmat akan masuk ke dalam hatimu dan pengetahuan akan menyenangkan jiwamu. Kebijaksanaan akan memelihara engkau, kepandaian akan menjaga engkau, supaya engkau terlepas dari jalan jahat, dari orang-orang yang mengucapkan tipu muslihat. Selanjutnya, mengapa kita harus meminta hikmat dan memiliki hikmat itu daripada Tuhan? Dikatakan di Amsal pasal 3 ayat 13 sampai 15, berbahagialah orang yang mendapat hikmat, orang yang memperoleh kepandaian, karena keuntungannya melebihi keuntungan perak dan hasilnya melebihi emas. Ia lebih berharga daripada permata, apapun yang kau inginkan tidak dapat menyamainya. Ayat ini juga nanti Bapak Ibu Saudara sekalian bisa baca di pasal 8 ayatnya yang ke-11. Nah, artinya Bapak Ibu Saudara sekalian, hikmat itu melebihi segala-galanya, termasuk apa yang mungkin kita lihat di muka bumi ini. Begitu banyak hal-hal yang baik, hal yang indah, yang orang dunia menganggap itu yang terbaik. Tapi ternyata hikmat itu melebihi segala-galanya. Jadi kalaupun kita mungkin saat ini diuji belum bisa memiliki hal-hal yang seperti orang dunia miliki, tapi sekali lagi yang berbahagia, sangat beruntung adalah saudara dan saya yang memiliki hikmat daripada Tuhan. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara sekalian, ketika kita memiliki hikmat daripada Tuhan, agar kita bisa mempertimbangkan segala sesuatu dengan hati yang bijak jika muncul masalah atau tantangan dalam kehidupan kita. Seperti pembacaan kita tadi, bagaimana Salomo di 1 Raja-Raja pasal 39 bahwa dia meminta hikmat kepada Tuhan agar dia bisa mempertimbangkan dengan hati yang bijaksana bagaimana mengadili, bagaimana memerintah, bagaimana menegur, bagaimana menghadapi karakter orang-orang Israel. Itu Bapak Ibu Saudara sekalian, keistimewaan dan kebahagiaan setiap kita jikalau kita punya hikmat daripada Tuhan.
Sekali lagi, mari kita awali bulan Oktober ini dengan hikmat daripada Tuhan menjalani kehidupan kita. Sehingga sekalipun banyak orang berkata masa sulit, masa susah, kita tidak tahu mau berbuat apa, semua merasa ada jalan buntu, tetapi ketika ada hikmat, Tuhan bisa menolong kita. Karena sekali lagi hikmat itu adalah kemampuan dan keterampilan untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah kehidupan sehari-hari. Sebagai ayat penutup Bapak Ibu Saudara sekalian, di dalam Amsal 2 ayat yang ke-6 berkata, karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Artinya, mintalah hikmat kepada Tuhan, agar langkah kehidupan kita menjadi bijaksana. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara sekalian, ini renungan singkat kita di sore hari ini. Dan mari kita semua memohon kepada Tuhan agar kita dapatkan hikmat daripada Tuhan. Kita lebih beruntung, kita lebih berbahagia daripada orang-orang yang saat ini secara dunia mungkin mereka serba berkecukupan, mewah dan sebagainya. Tapi Tuhan berkata yang paling berbahagia adalah orang yang memiliki hikmat. Puji Tuhan Bapak Ibu. Sekali lagi saya ajak kita berdoa bersama-sama untuk mengucap syukur firman yang sudah kita dengar. Terima kasih banyak Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur buat firman yang Engkau berikan di sore hari ini. Kami rindu Tuhan, hikmat-Mu ada bagi kami. Karena itu kami meminta kepada Engkau, anugerahkan kami masing-masing hikmat-Mu. Baik kami umat-Mu yang percaya kepada Tuhan, yang saat ini yang tetap setia kepada Engkau, maupun yang sudah melayani Engkau. Betapa kami merindukan hikmat itu, sehingga kami juga memiliki hati yang bijaksana dalam hal apapun, termasuk di dalam kami mau ambil keputusan. Terima kasih banyak Bapa di surga, terpujilah nama-Mu. Sungguh kami mengucap syukur dan kami persembahkan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, Saudara sekalian, sebagaimana kita sudah lakukan di setiap bulannya, khususnya minggu pertama, kita mengikuti perjamuan kudus. Karena itu mari kita mempersiapkan hati kita masing-masing Bapak Ibu, sehingga perjamuan kudus ini tidak hanya sekedar merupakan rutinitas, tapi benar-benar kita merasakan dan rasa hormat kita kepada Tuhan atas pengorbanannya kepada kita. Mari saya ajak kita berdoa terlebih dahulu sebelum kita akan menerima perjamuan kudus. Segala puji syukur Bapa di surga kembali kami persembahkan kepada Engkau. Terima kasih Tuhan, di bulan baru ini kami bisa diberi kesempatan lagi untuk kami bisa mengingat pengorbanan-Mu atas hidup kami. Bahkan sampai hari ini kami merasakan begitu Tuhan mengasihi kami. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Roh Kudus selidiki hati kami apabila kedapatan ada dosa dalam hidup kami, perkataan, pikiran, tindakan. Di dalam nama Yesus kami mohon ampun, sucikan dan kuduskan kami ya Tuhan, agar kami layak menerima perjamuan kudus ini, sehingga kami juga bisa diberkati. Terima kasih Tuhan, kami serahkan jalannya perjamuan kudus ini ke dalam tangan-Mu, sertai dan pimpin kami, dan kami mau menerima di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari bersama-sama kita mengangkat roti di tangan kanan kita di hadapan Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepada kamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti.
Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Bapak, Ibu, Saudara sekalian, saudara percaya roti yang ada di tangan kita ada persekutuan dengan tubuh Yesus? Amin. Mari kita akan makan bersama-sama. Kita angkat cawan di hadapan Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Apakah Bapak, Ibu, Saudara sekalian juga percaya kalau anggur yang ada di tangan kita ini ada persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Kita minum bersama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Kembali kita mengucap syukur kepada Tuhan. Bapa di surga, terima kasih kalau saat ini kami sudah menerima perjamuan kudus. Terima kasih atas janji-Mu ketika kami menerima dengan hati yang sukacita, dengan rasa hormat atas pengorbanan-Mu. Tuhan janjikan berkat bagi kami yang hari ini datang dalam ibadah ini, keadaan kondisi tubuh yang kurang sehat, dengan berbeban berat atas masalah persoalan dan banyak hal yang dipergumulkan. Kami percaya dengan perjamuan kudus ini, Tuhan mengubah semuanya menjadi berkat bagi kami sekalian. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, demikian ibadah kita serta firman yang sudah kita dengar bersama dan perjamuan kudus juga yang sudah kita ikuti di dalam ibadah ini. Kita akhiri dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan dan memohon berkat daripada Tuhan. Saya persilakan Bapak, Ibu, Saudara sekalian bangkit berdiri sambil mengangkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga. Bersyukur buat ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya ada dalam penyertaan-Mu, pimpinan-Mu, bahkan sudah memberkati kami. Karena itu Bapa di surga, saat ini dengan kerendahan hati kami mau datang kepada Engkau. Biarlah Engkau curahkan berkat anugerah daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan daripada Roh Kudus menyertai kami sekalian sore hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang percaya, setiap janji dan berkat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.